Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya, kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kehidupan kita, sehingga ya, tanggal 25 kita sudah lalui karena pertolongan Tuhan ya, sehingga kita dapat kembali lagi ya, mengingat ya, akan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bersama-sama. Dan yang paling indah adalah berkumpul itu untuk saling mendoakan ya. Mendoakan itu sangat penting ya. Saling mendoakan sebelum masuk di tahun 2026 itu penting sekali. Saling mendoakan satu dengan lain supaya kita tetap kuat menghadapi tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi firman Tuhan bilang apa? Semakin hari, semakin dunia itu semakin jahat. Itu yang terjadi. Maka itu kita butuh satu dengan yang lain untuk saling mendoakan. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kehidupan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang kelima sampai ayat ketujuh saja. Filipi pasal yang kedua, ayat kelima sampai ayat yang ke-7. Sudah semua? Sudah semua, kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik dan harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Silakan dulu. Dimana kita tahu ya, kemarin tanggal 25 kita sedang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari kelahiran Tuhan Yesus ya bukanlah ya seperti yang dicita-citakan oleh semua manusia ya. Semua manusia pengen, terutama ya ayah dan ibu, bapak dan ya istrinya ya, suami istri menginginkan proses kelahiran itu ya semuanya berjalan dengan baik. Dari situasi, keadaan, ya, tempat, semuanya pasti disetting dengan sangat baik. Ya. Bahkan di zaman sekarang, ya, orang berbondong-bondong berusaha kalau punya duit, pengennya melahirkan itu nggak ada sakit. Itulah yang diupayakan oleh dokter. Ya. Bagaimana caranya supaya ya, ibu ini melahirkan, ya, minimal sakitnya itu ya sangat berkurang. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus sangat berbeda. Itulah yang kita harus tahu, pikiran kita dan perasaan kita ya seperti Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia, ya, dia meninggalkan kedudukan yang tinggi, ya. Dia tidak mau mempertahankan kealahannya, ya. Dia bahkan ya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi manusia. Dan manusia itu sangatlah rendah, sangat rendah. Ya. Saking rendahnya dia lahir di kandang domba. Saking rendahnya, ya. Dia rela, ya, melakukan semuanya itu. Dia rela, ya. Dia datang ke dalam dunia ini, ya,
serendah-rendahnya. Itulah cara berpikir, cara perasaan Tuhan ya, ketika dia datang ke dunia ya. Supaya apa? Supaya ketika dia datang sebagai manusia yang rendah ya, supaya apa? Supaya dia bisa merangkul semua orang. Itu yang terjadi. Kalau dia posisinya di tempat yang tinggi, maka orang rendah minder untuk datang orang yang tinggi. Untuk menjadi sesuatu yang paling tinggi, kita harus siap menjadi orang yang paling rendah. Itulah hal yang paling pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya. Dia tidak mempertahankan kealahannya yang harus dipertahankan. Dia siap merendahkan dirinya ya, menjadi manusia. Menjadi manusia. Supaya apa? Supaya semua orang bisa dekat dengan dia. Itu yang terjadi. Supaya semua orang bisa dekat dengan dia. Kenapa? Kalau dia punya kedudukan tinggi, itu berbeda. Tetapi ketika dia punya kedudukan rendah, orang-orang yang rendah bisa dekati dengan dia. Orang-orang yang tinggi, bisa juga sangat dengan gampang untuk mendekati Yesus, sangat gampang. Makanya ketika Yesus selalu datang ke kota, ya, orang rendah maupun orang tinggi sama-sama gampang menjumpai Yesus, sangat gampang menjumpai Yesus. Ya. Yang paling gampang adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi yang paling gampang. Itu yang terjadi. Dan semuanya punya kesempatan yang sama untuk dekat sama Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Ya. Itulah yang menjadi prioritas utama Yesus. Bagaimana caranya ketika aku datang, aku bisa dekat dengan manusia. Itu cara berpikir. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi manusia. Dia sangat mengasihi manusia. Karena itu dia rela merendahkan dirinya. Supaya apa? Dia bisa berjumpa pribadi dengan pribadi. Itu yang terjadi. Dia bisa dengan leluasa datang kepada siapapun yang dia bisa jumpai. Itu yang terjadi. Sekarang kenapa Yesus itu harus datang ke dalam dunia? Kita akan baca dalam Matius pasal yang pertama. Saya akan baca di ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah tujuan utama kedatangan Yesus Kristus. Supaya apa? Bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Dosa itulah satu-satunya yang menjadi penghalang untuk manusia bisa dekat dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Karena dosa itulah penghalang untuk manusia tidak menikmati semua rencana Tuhan. Dan hanya satu yang bisa dapat menolong manusia dari dosa, yaitu apa? Kuncinya yaitu di ayat 23. Saya akan baca mulai dari ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak
laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kuncinya supaya manusia itu bisa selamat dari dosa, ya, bisa terlepas dari dosa. Kuncinya apa? Kuncinya yaitu Immanuel. Kuncinya itu Immanuel. Apa artinya? Allah menyertai kita. Ya. Dia datang ke dalam dunia supaya dia menyertai kita. Ya. Berarti apa? Hubungan Allah dengan manusia itu, ya, terjadilah hubungan yang sangat dekat. Sangat dekat. Ya. Allah menyertai kita, Dia memegang kita, Dia merangkul kita, Dia menyayangi kita. Itu yang terjadi. Dia datang ke dalam dunia itu supaya apa? Supaya Yesus bisa dekat dengan manusia. Dan hanya orang yang dekat dengan Yesus yang bisa ditolong dari dosanya. Jangan berharap, ya, kita mau dekat sama Yesus, ya. Jangan harap kita tidak dekat sama Tuhan, kita bisa bebas dari dosa. Kita bisa ditolong dari dosa. Cuman satu yang bisa menolong kita dari dosa, ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Allah sudah dekat sama kita. Ya. Yang menjadi respon kita adalah kita yang harus dekat dengan Dia. Sama seperti siapa? Sama seperti yang paling pertama kali adalah orang Majus. Orang Majus. Ya. Respon orang Majus ketika, ya, dia melihat ada raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja itu pasti berkuasa. Dia yang paling berkuasa untuk menolong manusia dari dosa. Itu terjadi. Kalau raja di dunia hanya sekedar menolong kita dari kemiskinan, dari, ya, susahnya pengetahuan, ya, dari sakit penyakit, ya, raja mungkin bisa menolong. Namun raja tidak bisa menolong manusia bebas dari dosa. Itu raja di dunia. Hanya raja di atas segala raja yang bisa menolong kita. Makanya respon itu, ya, terus, ya, dilakukan oleh orang Majus. Orang Majus itu adalah, ya, artinya dia adalah orang yang penting, orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang pintar. Ya. Itulah orang Majus. Tetapi bukan hanya orang Majus, tetapi siapa lagi? Gembala. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sangat sederhana, dari yang tinggi sampai yang rendah, mereka datang kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, yang perlu, ya, dilakukan oleh manusia apa? Datang kepada Tuhan. Datang kepadanya, Dia raja di atas segala raja. Apapun yang tidak bisa dilakukan manusia hanya bisa dilakukan oleh raja di atas segala raja. Itu terjadi. Dialah punya jalan keluar. Segala jalan-jalan yang tertutup bisa dibukakan. Bahkan orang-orang yang mati, yang tidak punya pengharapan, di dalam Yesus ada jalan keluar. Itu yang terjadi. Karena itu, ya, kita belajar seperti orang Majus dan Gembala. Jangan sia-siakan kasih karunia. Kasih karunia Dia sudah datang. Dia sudah datang. Dan untuk apa kita datang kepada Tuhan? Untuk apa? Supaya dosa-dosaku semakin hari semakin dikikis oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita tidak berbuat dosa lagi. Itu terjadi. Tapi kebanyakan orang datang kepada Tuhan, apa yang dia cari? Berkah. Itu salahnya. Tujuan utamanya cari berkah. Tujuan utama cari berkah. Padahal tujuan utama Tuhan dekat sama manusia supaya manusia bisa ditolong dari dosa. Itu terjadi. Maka sebanyak-banyak apapun berkat, ya, yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah membebaskan kita dari dosa.
Bahkan Tuhan kasih kita panjang umur, awet muda, bahkan hidup 1000 tahun, tetap dosa itu merajalela. Itu terjadi. Walaupun kita diberikan kekuatan seperti siapa? Simpson. Seperti siapa lagi? Seperti Daud, bisa mengalahkan 10.000 orang. Namun pada kenyataannya Daud pun jatuh dalam dosa, betul? Ya. Itu terjadi. Sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, kita tidak akan pernah kebal terhadap dosa. Karena dosa itu satu-satunya yang jadi sumber masalah Tuhan. Itu sumber masalah Tuhan. Tuhan tidak suka yang namanya dosa. Karena itu dia datang, dia buat solusi. Dia datang supaya manusia bisa diselamatkan dari dosa. Itu terjadi. Nggak ada jalan lain kecuali dia harus datang mendekat kepada kita. Itu respon pertama. Dan respon yang kedua, kita yang datang mendekat kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan kasih karunia. Nggak bisa. Dengan usaha sehebat apapun kita supaya kita bisa lepas dari dosa. Dosa apa? Yang paling gampang, dosa berbohong. Nggak bisa. Itu terjadi. Setiap hari selalu ada kesempatan untuk kita berbohong. Itu terjadi. Namun pada kenyataannya orang banyak berbohong, ujung-ujungnya dia bilang apa? Bercanda, prank. Padahal tetap bohong. Nggak bisa dibilang bercanda. Ya. Dosa itu tidak boleh dibuat bercanda. Nggak bisa dibuat bercandaan. Dosa itu sesuatu yang sangat Tuhan tidak sukai. Itu yang terjadi. Satu yang Tuhan tidak sukai itu dosa. Makanya dia berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya. Dan caranya satu-satunya adalah dia harus mendekat kepada kita. Itu yang terjadi. Sama seperti HP dan tablet ini. Sehebat-hebat apapun fungsinya, kalau tablet dan HP ini tidak dekat dengan saya, tidak dekat dengan manusia, tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sekedar barang mahal. Sudah dibeli, terus ditaruh aja di kasur, di meja, nggak pernah dipegang. Itu yang terjadi. Nggak pernah dipegang. Nggak ada gunanya. Itu terjadi. Kita ini di mata Tuhan itu sangat berharga. Kita ini di mata Tuhan adalah alatnya. Alatnya yang Tuhan mau pakai sesuai dengan rencananya. Untuk dapat dipakai, Tuhan harus memegang dia dulu. Tuhan harus dekat dipegang kita. Jadikan alatnya. Alat untuk apa? Alat untuk bisa membebaskan kita dari dosa. Paling pertama membebaskan kita dari dosa. Itu yang terjadi. Nah, bisa. Itu yang terjadi. Contoh, misalnya HP tablet ini kena virus. Apakah HP dan tablet ini bisa menolong dirinya sendiri dari virus? Nggak bisa. Kalau virusnya virus yang gampang-gampang itu bisa, tapi kalau virus yang baru, nggak bisa dia. Perlu siapa? Campur tangan siapa? Perlu campur tangan manusia. Sudah nge-blend, apa yang dilakukan? Di-uninstall. Dihapus semua, baru diinstal ulang lagi. Kalau sudah benar-benar rusak. Itu yang terjadi. Itu perlu campur tangan manusia. Begitu juga dengan kita. Pesan Natal ini adalah bahwa
Dia dekat sama kita. Dan kita meresponi tujuan utama Tuhan. Kenapa dia dekat? Supaya dosa-dosaku bisa diselamatkan Tuhan. Bukan tujuan utama kita supaya kita diberkati. Ya. Itu terjadi. Memang berkat itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Ya, kedudukan, ya, harta, semua, ya, pendidikan, semuanya penting. Tapi ingat, itu bukan yang paling penting. Ya. Semakin kita tinggi, semakin besar kita punya kesempatan melakukan dosa. Semakin pintar kita, semakin besar kita melakukan dosa. Itu yang terjadi. Itu Tuhan itu sangat sayang sama kita, sangat sayang. Hanya pribadinya yang bisa menolong kita, hanya pribadinya. Karena itu dia hadir, turun ke dalam dunia, dalam dunia. Itu yang terjadi. Tiap hari Yesus datang kepada anak-anaknya. Ya. Tetapi ada juga orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, tapi sangat disayangkan apa? Ya, 10 ya, orang yang lumpuh, 10 orang ya, yang sedang sakit ini, ketika datang kepada Tuhan, semuanya disembuhkan, semuanya disembuhkan. Tetapi yang datang sama Tuhan siapa? Cuma satu yang datang kepada Tuhan. Kenapa? Tujuan mereka kesembuhan. Banyak orang percaya juga demikian. Ketika sakit dia datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dia sembuh kembali lagi seperti biasa. Banyak begitu juga terjadi. Ya. Tidak menganggap dosa itu penting dalam hidupnya. Yang harus dibereskan itu dosa. Sakit penyakit itu sarana. Sarana apa? Sarana untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Saya juga pernah mengalami. Baru semangat-semangatnya keluar dari sekolah Alkitab, ya, lulus kelas 2, balik ke Batu Raja. Tiba-tiba bulan Desember kena sakit. Kena sakit paru-paru. Kena sakit paru-paru belum sembuh, tiba-tiba kena sakit liver. Sampai di tahun 2009 baru benar-benar sembuh. Itu berulang-ulang. Berulang. Bahkan yang lebih parah, ya. Ketika saya sakit, ya, orang tua saya bilang, ya, ketika saya pulang lagi sakit paru-paru, orang tua saya bilang, kalau kamu sekali lagi, ya, tetap sakit, ya, berarti kamu tak punya iman. Kalau kamu nggak punya iman, berarti kamu jangan tinggal sini, kamu tinggal di hutan. Itu secara manusia itu perkataan yang melemahkan. Tapi saya tolak, itu bukan perkataan yang melemahkan. Itu bukan perkataan yang melemahkan. Saya tolak. Ya. Saya nggak mau tinggal di hutan. Saya nggak mau tinggal di hutan. Saya sadar bahwa ketika Tuhan izinkan ini terjadi bertahun-tahun Tuhan izinkan terjadi supaya saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Amen. Itu terjadi. Bayangkan, baru semangat tepat. Bertahun-tahun Tuhan izinkan sakit penyakit. Baru kelihatan sembuh dikit, kumat lagi. Baru kelihatan apa lagi liver itu, hepatitis. Dikit-dikit sakit. Dalam hati bertanya-tanya, tapi dalam hati menguatkan diri sendiri. Tidak, Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang sama saya. Ini caranya Tuhan. Tuhan izinkan. Ini caranya Tuhan supaya saya bisa dekat sama Tuhan. Amen. Itu yang saya tekankan di dalam pikiran dan perasaan. Tidak, Tuhan tetap
baik. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada dosa-dosa. Ya. Karena ada dosa-dosa yang harus dibereskan. Kenapa? Karena ya di hari-hari mendatang kamu akan menghadapi hal-hal yang besar. Dan sebelum engkau menghadapi hal-hal yang besar, aku mau engkau harus dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika itu terjadi, kamu tetap kuat. Kamu gak ikut-ikutan. Gak ikut-ikutan menghakimi orang. Itu terjadi. Gak ikut-ikutan melemahkan orang. Kamu harus benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Itu terjadi. Gak enak, sakit bertahun-tahun itu gak enak. Tapi saya tekankan hari ini, itu kabar baik. Ketika peristiwa-peristiwa yang tidak enak itu datang kepada kita, itu Tuhan izinkan. Kenapa? Dia sayang sama kita. Dia mau kita kembali lagi dekat dengan Dia. Enak. Sakit di tempat tidur, sakit di rumah sakit, waktunya kita menghadap kepada Tuhan. 24 jam nggak ada lagi aktivitas apa yang bisa kita lakukan? Dekat sama Tuhan. Waktu 24 jam itu banyak. Selama kita sehat, waktu kita banyak kita habiskan dengan hal-hal dunia. Tetapi ketika kita mengalami krisis-krisis yang tidak terduga, disitulah kesempatan bagi kita bisa datang kepada Tuhan. Amin. Itu terjadi. Jangan kita berpikiran negatif, berarti Tuhan gak sayang. Enggak, justru Dia sangat sayang sama kita. Kalau itu terjadi, Tuhan mau ingin kita lebih dekat dengan Dia. Dulu memang dekat, tapi aku mau kau lebih dekat lagi sama Dia. Supaya apa? Supaya kita makin menjadi alatnya. Amin. Tuhan pakai kita. Karena di hari-hari mendatang kita harus mempersiapkan diri menghadapi orang-orang yang semakin jahat. Amin. Itu kalau kita jauh daripada Tuhan, kita akan terpengaruh. Kita juga akan ikut-ikutan. Lama-lama ketika kita dijahatin, lama-lama pertahanan itu hancur juga. Walaupun orang bilang sabar itu ada batasnya. Cuma satu yang nggak ada batasnya, ketika kita dekat sama Tuhan, sabar itu nggak ada batasnya. Itu terjadi. Kalau kita jauh sama Tuhan, sabar itu pasti ada batasnya. Maklumilah kalau orang bilang begitu, ya. Sabar itu ada batasnya, maklum, karena orang itu belum dekat sama Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah dekat sama Tuhan, pasti sabarnya nggak ada batasnya. Itu yang terjadi. Itulah Tuhan rindukan, ya. Rindukan dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya apa supaya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting, itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Bahkan hari ini kita baca Hosea pasal 6, dikatakan apa? Kasih karunia selalu baru setiap pagi. Lalu apa? Ketika kita bangun pagi, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan sudah siapkan kasih karunia-Nya yang selalu baru. Karena apa? Karena kejahatan-kejahatan yang kita hadapi, ketika kita selesai berdoa, ada yang baru. Itu ada yang baru. Kemarin iblis nyerang kita gagal. Yuk kita cari yang baru. Yuk kita cari yang baru lagi. Yuk kita cari yang baru lagi. Ya. Iblis itu tidak pernah menyerah. Karena itu kita juga harus ambil sisi positifnya iblis. Iblis nggak pernah menyerah, kita juga harus ambil sisi positif. Saya juga tidak mau menyerah. Amin. Itu kenapa? Kenapa kita tidak mau menyerah? Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Hari ini kita gagal, kita perbaiki lagi. Kita minta ampun sama Tuhan, perbaiki lagi. Ada kesempatan untuk kita. Selalu setiap hari ada kesempatan. Itu terjadi.
terjadi. Jangan dikit-dikit ya orang lain disalahkan, orang lain disalahkan, orang lain disalahkan. Ya. Yang harus disalahkan sebenarnya diri kita sendiri. Kenapa? Kita menyanyiakan kebaikan Tuhan, menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Itu terjadi. Memang orang dalam dunia itu seperti itu. Kalau orang yang jauh daripada Tuhan itu selalu iblis bisa pakai untuk menyerang kita. Itu terjadi. Namun kita bersyukur, selalu Tuhan punya cara untuk menolong kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Tiap pagi responi datang kepada Tuhan. Datang, minta kekuatan. Tuhan, kuatkan saya sehingga di sepanjang hari ini Tuhan, saya kuat melawan dosa. Saya kuat melawan dosa. Kalau saya kuat, pasti saya bisa menang. Itu terjadi. Kuat menghadapi segala sesuatu. Itu yang terjadi. Tuhan mau. Kita baca di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang 12 ayat 15 saya akan baca. Mari kita sama-sama saja membaca. Ibrani pasal 12 ayat 15. Sudah semuanya? Sudah, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itu apa dibilang? Jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yaitu Allah sudah dekat sama kita. Jangan sampai iblis dan manusia berusaha menjauhkan kita supaya kita tidak dekat sama Tuhan. Itu yang terjadi. Serangan iblis, serangan manusia itu selalu menyerang kita. Bagaimana caranya kita menjauhkan diri dari Tuhan? Dengan cara apa? Ya pasti satu, dengan cara kesibukan. Dengan cara kesibukan. Apalagi orang bekerja, bangun pagi langsung. Nomor 1 cari kopi, cari sarapan. Itu terjadi. Apalagi bangunnya kesiangan, apalagi bangunnya sudah kesiangan. Nggak ada waktu cari Tuhan. Maunya buru-buru. Itu terjadi, maunya buru-buru. Langsung. Cepat-cepat beres-beres langsung berangkat kerja. Itu terjadi. Begitu juga anak-anak sekolah. Juga mereka buru-buru ke sekolah, tapi tidak buru-buru datang sama Sang Tuhan. Itu yang terjadi. Padahal pagi hari itu sangat penting. Sangat penting. Karena ketika kita beraktivitas, disitulah tantangan yang kita harus hadapi. Itu terjadi. Jangan menjauhkan diri, jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia Tuhan sudah dekat sama kita. Tinggal kita yang datang terus kepada Tuhan. Jagalah supaya setiap pagi yang saya lakukan cari Tuhan. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena orang yang jauh daripada Tuhan gampang sekali tumbuh apa? Tumbuh akar pahit. Nah, itu terjadi. Tumbuh akar pahit. Walaupun orang itu sering datang ke gereja, tetapi kalau dia masih timbul akar pahit, berarti tujuan dia datang kepada Tuhan lebih
banyak cari berkat. Itu terjadi. Walaupun kita sering datang kepada Tuhan. Yang salah apa? Tujuan utamanya. Tujuan utamanya yang salah. Tapi kalau tujuan utama kita cari Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa, Dia pasti tolong kita. Itu yang terjadi. Maka orang itu gampang sekali dikit-dikit pahit, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sakit hati. Itu yang terjadi. Kan memang sudah dibilang, ya, dunia ini nih tempatnya banyak orang jahat. Ya. Bahkan Tuhan Yesus saja sudah bilang, kita ini domba yang ada di tengah-tengah serigala. Itu terjadi. Sudah dibilang. Makanya nggak bisa kita pakai kekuatan kita sendiri, nggak bisa kita pakai harta kita, nggak bisa kita pakai kepintaran kita untuk melawan orang-orang jahat, melawan serangan-serangan iblis. Nggak bisa. Tidak bisa. Yang bisa adalah ketika kita datang mendekatkan diri. Amin. Orang mendekatkan diri itu sama seperti HP. HP yang perlu dicas, nyambung ke colokan listriknya, nyambung ke saluran listriknya. Itu terjadi. Kalau kita nggak nyambung itu terjadi. Nggak nyambung. Yang kita tahu berkat tapi nggak nyambung. Bahwa dosa itu yang paling penting. Itu yang terjadi. Jaga. Ini dimau oleh Tuhan, ya, supaya kita benahi diri kita sendiri. Benahi diri kita sendiri dan ingatkan kepada keluarga kita masing-masing. Ingatkan bahwa, ya, kesempatan yang indah yang Tuhan sudah buka bagi kita, kesempatan yang paling indah yang Tuhan sudah bukakan bagi kita adalah kita, ya, kapanpun waktunya kita bisa bertemu sama Tuhan. Dan apa tujuan kita bertemu sama Tuhan? Supaya dosa saya bisa diselamatkan. Yang kedua, kalau dosa diselamatkan berarti kita bisa dipakai Tuhan jadi alatnya. Itu terjadi. Jangan, karena berbahaya. Karena sangat berbahaya. Orang yang jauh daripada Tuhan itu berbahayanya apa? Mencemarkan banyak orang. Itu dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu bisa ditiru orang lain. Bisa ditiru. Yang kedua, bisa menimbulkan orang lain juga sakit hati. Bocah itu ya, padahal dia ini rajin ke gereja, tapi kok ngomongnya kayak ini ya. Itu terjadi. Hati-hati, ya. Karena, ya, secara tidak sadar apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, ya, menimbulkan hal-hal, ya, yang, ya, sangat-sangat Tuhan tidak suka. Itu terjadi, ya. Terjadi kerusuhan, rusuh di dalam diri sendiri aja, rusuh, nggak terima. Orang yang jauh dari Tuhan ketika dengar firman Tuhan nggak terima. Kaca-kaca obrolan pribadi itu. Kaca-kaca itu rusuh di dalam dirinya, rusuh. Nggak terima firman Tuhan. Itu terjadi. Tapi kalau orang yang semakin dekat sama Tuhan, tujuan Tuhan, tolong Tuhan selamatkan aku orang berdosa ini Tuhan. Yang seringkali Tuhan aku tidak bisa terima Tuhan. Ya, perkataanmu Tuhan, tapi tolong saya Tuhan, tolong saya. Saya tahu Tuhan, saya jahat, tapi saya juga tahu Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Tolong saya. Maka Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan kasih iman. Iman itu apa? Iman itu adalah sarana supaya hubungan kita sama Tuhan makin dekat dengan Tuhan. Ketika iman kita makin bertambah, maka kita semakin dekat sama Tuhan. Itu yang terjadi. Jangan kita puas dengan iman yang sekarang, tapi Tuhan mau iman kita ditambahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita makin dekat sama Tuhan. Itu yang terjadi. Ya. Bahkan apa? Kata Yesus, ya, bahwa pesan terakhir Tuhan Yesus apa?
jadikan semua bangsa itu murid. Murid itu berarti apa? Orang yang punya iman, memberi dirinya. Aku mau diajar, aku mau diajari, aku mau diperlengkapi, aku mau dipakai sama Tuhan. Itu terjadi. Itu pentingnya. Yesus itu bukan omong kosong. Pesan ini bukan omong kosong. Tetapi kalau Tuhan bilang, ya, kita jadi murid berarti apa? Supaya kita makin dekat sama Tuhan, ya. Dan itu bisa terjadi ketika iman kita bertambah. Kalau iman kita nggak bertambah, kita bilang apa itu murid? Apa itu murid? Itu terjadi. Kalau iman kita bertambah, maka respon kita senangnya aku sama dekat sama Tuhan. Aku mau bertambah lagi. Aku mau bertambah lagi. Aku tidak mau seperti ini lagi. Itu terjadi. Sampai benar-benar kita menjadi satu dengan Tuhan. Satu dengan Tuhan. Contoh sederhana, yaitu satu dengan Tuhan itu pada waktu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apa tanda yang pertama yang Tuhan berikan ketika kita kepenuhan? David masih ingat tanda orang dipenuhkan Roh Kudus? Berbahasa-bahasa lain yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu tadi, dia menguasai kita, dia yang menguasai hidup kita. Sebenarnya kita nggak bisa bahasa Afrika, nggak bisa bahasa Eropa, tiba-tiba kita bisa menggunakannya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menguasai kita. Itu baru yang paling sederhana. Kalau kita menyatu sama Tuhan, berarti apa? Roh Kudus itu yang memimpin hidup saya. Bukan kita yang memimpin Tuhan, bukan kita yang memimpin Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang memimpin kita. Dia yang menguasai kehidupan kita. Itu tuh ya. Sehingga apa? Kita bisa melakukan hal yang baik, kita bisa melawan dosa. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang menggerakkan kita. Haleluya. Itu terjadi. Walaupun kita punya keinginan yang kuat, namun seringkali keinginan itu bisa digagalkan. Namun kita butuh yang kedua, kita butuh kuasa Tuhan. Bukan hanya keinginan, ya. Keinginan, kesukaan. Kadang kalau orang suka, kadang orang cinta, kadang juga bisa lama-lama sakit hati. Itu. Namun kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, berarti kita ini dikuasai. Kenapa? Kita yang mengizinkan. Mengizinkan apa? Karena kita cinta kepada Tuhan. Itu terjadi. Makanya penting sekali setiap hari kita berdoa supaya kita selalu dipenuhkan. Sehingga apa? Segala perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak bisa saya lakukan, ya, dengan kekuatan kuasa Tuhan saya bisa melakukannya. Haleluya. Itu terjadi. Makin bertambah dan makin bertambah. Itu bukan gampang. Perlu apa? Respon dari kita sendiri. Mana yang menjadi nomor satu dalam hidup kita? Apakah pekerjaan? Apa Tuhan? Itu terjadi. Kalau Tuhan yang nomor satu, yang pertama kita lakukan setiap bangun pagi selalu berdoa. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Membaca Alkitab. Setiap hari pasti ada baca Alkitab. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Ya, kegiatan-kegiatan ibadah kita akan pasti ikuti. Amin. Rabu ada ibadah apa? Pria dan wanita. Kamis ada ibadah PA di tempat ini. Jumat ada menara doa. Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Ya. Minggu ada umum, malamnya ada doa. Perjuangan kita ini berat. Berat perjuangan kita, ya. Sama seperti waktu itu saya bilang, ya. Orang Israel ketika membangun tembok, tangan kanan membangun tembok, tangan kiri pedang. Susah. Itu terjadi. Kadang kalau kita sudah kerja sepanjang hari, mau malamnya mau ikut ibadah, aduh, capek, lebih baik istirahat. Sesibuk apapun kita, ya, tetap Tuhan yang harus nomor satu. Contohnya siapa? Contohnya Daniel.
Daniel itu orang yang sangat sibuk karena Daniel orang nomor 2 di kerajaan. Tapi justru kenapa dia hebat? Kenapa? Rahasianya sehari 3 kali dia berdoa. Itu dia. Makin sibuk kita, itu kesempatan kita makin jauh dengan Tuhan. Bapak-bapak sibuk dengan pekerjaan, ibu-ibu juga sibuk dengan rumah tangganya, ngurus anak. Anak-anak sibuk dengan pendidikan, bahkan bermain-main. Sibuk, semua orang pasti sibuk. Bahkan tidur pun dia tidur terus, itu namanya sibuk. Sibuk menurut versinya. Ingat, semakin kita sibuk, dipercaya Tuhan makin banyak, seharusnya di situ kita semakin mendekat sama Tuhan. Amin. Kenapa? Justru semakin sibuk kita semakin jauh. Disitulah kesempatan kita untuk kita bisa melakukan lebih banyak usaha. Karena itu Daniel mengerti sekali bahwa apa? Bahwa tantangannya berat karena itu dia tetapkan hati. Dia tidak mau mengabaikan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Walaupun dia itu orang buangan, walaupun dia itu budak, tapi kasih karunia mengangkat dia menjadi orang kedua. Haleluya. Di tanah pembuangan. Itu kasih karunia. Dan itu bisa terjadi karena hubungan Daniel sama Tuhan dekat sama Tuhan. Itu dia. Karena itu dia tidak mau mengabaikan. Yang membuat dia berhasil karena hubungannya sama Tuhan. Amin. Bukan karena kehebatannya, tapi banyak anak-anak Tuhan ketika sudah mulai sukses, makin pintar, makin kaya. Malah yang diandalkan kekayaannya, kepintarannya, bakatnya. Itu terjadi. Banyak artis-artis di Amerika. Dulu kecil, pelayan-pelayan Tuhan luar biasa. Ya. Ketika jadi pelayan Tuhan, suaranya makin bagus. Akhirnya besar jadi artis. Sudah jadi artis, goodbye Tuhan Yesus. Sibuk banyak sekali job, banyak sekali panggilan. Itu terjadi. Akhirnya sudah selesai. Ya. Tapi bersyukur ada satu contoh, Justin Bieber. Akhirnya dia bertobat. Dia sadar. Itu terjadi. Itu bahaya sekali anak Tuhan seperti itu. Ya, awalnya dimulai cintanya sama Tuhan, tetapi ketika diberkati makin pintar, ya, bakatnya makin hebat. Itu yang diandalkan. Padahal semuanya dikasih sama kasih sama Tuhan. Hati-hati. Ya. Hati-hati yang anak muda, ya, mendengar firman Tuhan. Engkau yang hari ini semangat melayani Tuhan, hati-hati. Ketika Tuhan percayakan itu, hati-hati. Besok kamu kerja, sudah nikmati pekerjaan, nikmati uang. Disitulah mulai tantangan itu. Mana itu terjadi. Tapi ketika kita sama seperti Daniel, malah ketika kita makin sukses, malah kita tambah dekat sama Tuhan. Haleluya. Itu pasti kita menang. Amin. Apapun tantangannya kita pasti menang. Amin. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama punya komitmen, punya keteguhan hati bahwa saya tidak mau jauh daripada Tuhan. Amin. Karena itulah kunci keberhasilan hidup saya. Karena Tuhan tiap hari sudah ada dalam hidup kita. Dia menanti setiap hari apakah kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau dengar kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan setiap hari meminta tolong?